Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Death. Death ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Death berarti adalah sebuah kematian, tetapi Death di sini adalah sebuah akhir loh kalau aku lihat, teman-teman. Ya, akhir dari apa gitu ya kan? Tentu akhir dari semua masalah, ujian yang selama ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, ada sebuah transisi kehidupan baru yang bakal terjadi, teman-teman. Segera terjadi, berpotensi segera terjadi. Nah, kalau berbicara masalah mungkin ujian yang terjadi selama ini, ya tentu ini memang sesuatu hal yang sangat-sangat begitu berat, sulit, ya. Karena apa, teman-teman? Karena di sini memang hanya sebuah keajaiban yang mungkin bisa saja, teman-teman, merubah kehidupan kamu. Kalau mungkin hanya hal-hal kecil, ya ini mungkin tidak bisa merubah segala sesuatunya, ya. Bisa, tetapi mungkin ya membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ketika adanya sebuah keajaiban, maka bisa saja kehidupan kamu itu akan berubah 180 derajat, teman-teman. Oke. Nah, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat. 6 tongkat muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini, kalau dikatakan mungkin kamu akan berhasil ya mencapai suatu tujuan mungkin ya. Kemudian kamu akan sukses, ya kan? Itu juga cukup terlihat sih sebenarnya. Nah, sebuah kehidupan baru ini mungkin bisa saja berupa apa ya kan? Mungkin saja berupa contoh kamu membangun bisnis yang selama ini nggak pernah berhasil gitu teman-teman, dan malah terus menunjukkan sebuah keterpurukan, kehancuran. Tetapi ya seketika karena keajaiban ya, bisa saja teman-teman, keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu membuat usaha bisnis kamu itu berkembang pesat, ya, berubah 180 derajat. Itu yang aku katakan tadi, teman-teman. Jadi wajar nggak sih ketika kehidupan usaha bisnis kamu itu sudah berkembang pesat, kehidupan kamu akan lebih baik? Tentu, ya. Kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lain, apa contoh ketika selama ini harapan kamu ada kenaikan jabatan karir ya, ataupun kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kamu akan memperoleh hal tersebut, teman-teman. Ya. Nah, jadi memang pada fase ini jangan salah. Kalau dikatakan memang selama ini ada sebuah bentuk keirian ya, teman-teman, dari orang-orang yang mungkin ya kan melihat kamu sukses bahagia, teman-teman, ya. Melihat kamu sukses bahagia, mereka iri dengki, teman-teman. Ya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan sih ada upaya-upaya yang selalu mereka lakukan untuk menjatuhkan kamu. Nah, di situ kamu waspada dan hati-hati. Kemudian aku punya The High Priestess.
Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk jangan terlalu mudah percaya, teman-teman. Ya, terhadap orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu. Ketika kamu bangkit sukses itu mereka bakal mendekat. Nah, itu yang jangan kamu percayai. Ya, tetapi ketika kamu dalam fase susah, ya kan mohon maaf, kehidupan kamu lagi nggak stabil dan kemudian itu mereka mendekat. Nah, di situ masih ada sebuah potensi bahwasanya memang mereka adalah orang-orang baik yang tetap akan mungkin berteman, iya kan? Kemudian masih tetap ya pada intinya masih mau dekat dengan kamu lah gitu teman-teman ya. Nah, apalagi ketika sukses ya tentu kamu jangan pernah melupakan orang-orang itu gitu, orang-orang tersebut gitu ya. Mungkin siapa sih yang orang yang mungkin selama ini selalu berada di samping kamu teman-teman ya tentu mungkin bisa jadi pasangan, keluarga, orang tua dan bahkan mungkin teman-teman yang selama ini ya kamu menyadari dia adalah orang yang terbaik gitu teman-teman ya mungkin selain pasangan dan kemudian orang tua mungkin ya. Nah, jadi kemudian yang harus kamu lakukan adalah kamu harus lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing ya. Tingkatkan hal-hal yang sifatnya spiritualitas teman-teman ini sangat penting ya. Ya mungkin doa, kemudian apa namanya meditasi, zikir dan lain sebagainya teman-teman. Ya, tingkatkan lagi. Oke, kemudian aku punya Three of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Ya, jadi sebuah transisi kehidupan baru ini akan membawa sebuah dampak dan perubahan hal-hal yang bisa saja sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, semangat ya. Aku yakin hari esok akan lebih baik ya. Aku yakin kamu akan menjadi orang sukses nantinya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya. Rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Virgo? Aku punya The Chariot, teman-teman. Kemudian aku punya The Devil dan aku punya King of Swords ya. Oke. 3 kartu teman-teman untuk energi keuangan. Ketika kita berbicara masalah keuangan memang ini sesuatu hal yang cukup sensitif apalagi ketika apa ya? Banyak pengeluaran, apalagi ketika banyak orang yang berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu juga gitu ya. Terlihat dari kartu kedua ini, seseorang mungkin sedang berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu dengan magic ataupun dengan yang lain. Oke, dan kemudian The Chariot ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu yang sebenarnya cukup stabil sih. Artinya masih ada sebuah keseimbangan gitu. Mungkin saja orang-orang yang berupaya berusaha untuk menyerang kamu secara magic, menutup jalan keresahan kamu secara magic itu nggak berhasil, teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana mungkin kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan mereka, kondisi ekonomi kamu lebih baik daripada kehidupan mereka itu yang membuat mereka tuh ngerasa mungkin bisa saja iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, aku punya Justice. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kemenangan, dan keadilan. Dari kartu ini sebenarnya cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang mungkin bisa saja teman-teman ya cukup baik gitu loh teman-teman. Stabil ya, kalau stabil jelas stabil sih. Kalau masalah berlimpah atau tidak ya mungkin tergantung sih ya, mungkin nggak semua gitu teman-teman. Ya tetapi semoga rezeki kamu dalam pekan ini berlimpah teman-teman. Oke, amin ya. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Four of Cups, The Lovers, dan aku punya Ten of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Virgo. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu teman-teman akan dipenuhi dengan sebuah peluang ya, kesempatan untuk membuat rumah tangga kamu akan lebih bahagia, makmur, sejahtera gitu ya. Nah, sebuah peluang dan kesempatan di sini bisa saja ini menyangkut tentang bagaimana masalah-masalah yang selama ini terjadi. Mungkin mengenai tentang kondisi keuangan, mungkin mengenai tentang sebuah konflik, ya kan? Seakan-akan memang saling keras hati, seakan-akan memang masih mempertahankan ego masing-masing gitu ya. Tetapi yang aku lihat pada akhirnya teman-teman,
The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan kamu akan kembali harmonis, ya. Ada ikut campur tangan Tuhan di situ. Dan kemudian masalah rezeki juga bagus. Ten of Pentacles ini kartu yang menggambarkan, ya itu kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan mati dan rezeki. Jadi cukup terjawab sudah, teman-teman. Dua hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo ya, yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Six of Pentacles. Oke, kemudian aku punya Six of Cups dan aku punya Two of Wands. Nah, 662 nih teman-teman ya. Kartu koin, kartu cangkir, dan kartu tongkat. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu teman-teman. Oke, sebenarnya sih kalau dikatakan saat ini ada sebuah kebimbangan ya terhadap sebuah hubungan. Melihat tentang bagaimana sepertinya energi lama berusaha untuk kembali mendekat teman-teman. Ya, tentu ini sesuatu hal yang akan menjadi sebuah masalah besar gitu. Karena yang aku lihat saat ini sebenarnya kamu harus dan patut untuk selalu bersyukur sih. Kenapa? Karena seseorang yang saat ini bersama kamu teman-teman, dia orang yang cukup terbaik gitu loh. Orang yang cukup tepat bagaimana komitmennya, ya ataupun bagaimana dia selalu berusaha memberikan kamu sebuah kebahagiaan gitu. Jadi ketika kamu sudah menemukan seseorang yang tepat, jadi untuk apa kamu mungkin mencoba untuk berpaling kembali dengan kehidupan yang lama, teman-teman, ataupun mungkin dengan energi baru yang baru kamu kenal gitu. Jadi jangan sampai memberi sebuah harapan-harapan terhadap suatu energi teman-teman yang nanti ujung-ujungnya akan menghancurkan hubungan asmara kamu seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, single dad. Aku punya Ten of Swords, Three of Pentacles, dan aku punya The Sun. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang jomblo dan single ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan loh tentang bagaimana, ya mohon maaf mungkin memang selama ini ada beberapa track record yang cukup menyakitkan teman-teman ya. Ada beberapa track record yang mungkin membuat kehidupan kamu tuh apa ya, selalu gagal, mohon maaf ya, gagal di dalam percintaan, rumah tangga juga, dan bahkan ketika ingin melakukan sebuah pendekatan juga selalu gagal, seolah-olah kok kenapa ya, nggak pernah menemukan yang benar-benar berkomitmen banget, yang tulus teman-teman. Ya kebanyakan dari mereka modus, ya banyak yang hanya ingin manfaatin kamu. Tetapi dasar ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kebahagiaan itu akan kembali tercipta teman-teman. Ya, bisa saja kamu berpotensi di sini kebahagiaan baru ini menyangkut dengan jodoh kah, ataupun mungkin terhadap kehidupan yang lain. Bisa jadi ya menyangkut tentang kehidupan sosial kamu yang bakal lebih baik. Mungkin nantinya teman-teman kamu akan sukses terlebih dahulu ya kan. Setelah sukses berhasil ya setelah itu baru kamu bakal dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Aku punya The Moon. Kemudian aku punya Queen of Swords. Kemudian aku punya Temperance. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke. Mungkin memang ada sebuah keraguan, kebimbangan, dan ketakutan ya terhadap suatu energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman. Tetapi dari kedua kartu ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya akan ada sebuah perubahan positif ya. Dia sosok orang yang aku rasa cukup positif pula teman-teman. Dia sosok orang yang sangat berkomitmen dan kemudian aku melihat memang ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Sepertinya apa yang menjadi keraguan kamu, ketakutan kamu itu akan segera apa ya, terbalaskan dengan apa yang mungkin akan terjadi. Ya mungkin memang ini yang dinamakan takdir baik teman-teman, sesuatu hal yang nggak kamu duga. Ya pada akhirnya kamu dipertemukan dengan sosok orang yang bakal berpotensi akan
berkomitmen gitu teman-teman ya, akan serius gitu. Mungkin seperti itu sih ya. Jadi energinya positif kok. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan ya, berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini ya. Nah, 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar nih teman-teman. Oke, nah aku punya tanggal 27, 25, 31, 20. Oke. Kemudian ada tanggal 7, tanggal 1, tanggal 5, 17, 21, 28, tanggal 4, dan tanggal 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.